nabi, statusnya sebagai umat. Karena dulu dia nabi, maka sekarang dia dihitung wali. Kenapa? La nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi dengan munculnya Nabi Muhammad, jika Nabi Isa turun, nanti pangkatnya bukan pangkat kenabian, pangkatnya umat Nabi Muhammad. Jika Nabi Ilyas muncul, sama. Jika Nabi Khidir zahir, sama. Dia nabi, tapi pangkatnya lagi nggak dipakai, bajunya disimpan. Kenapa? La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika Imam Qushairi, pengarang kitab Ar-Risalah Qushairiyah mengatakan Khidir bukan nabi, dia benar. Dia melihat secara kasyaf umat Nabi Muhammad. Jika imam yang lain mengatakan beliau seorang nabi yaitu Imam Nawawi, maka itu juga benar. Karena memandang sebelumnya dan berbahaya loh. Kalau Nabi Khidir tidak disebut nabi. Berarti Nabi Musa belajar ilmu ma'rifat kepada wali. Nanti orang membayangkan wali lebih tinggi daripada nabi. Itu perkataan Imam Nawawi. Maka kita jamak, kita kumpulkan kalam itu. Itu musyahadatul af'al, terjadi antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Apa adabnya? Ini ingat ada adabnya. Orang yang sampai di makom ini adabnya tambah tinggi kepada Allah. Ketika Nabi Khidir ditanya, kenapa engkau bunuh anak kecil? Kenapa engkau rusak kapal? Nabi Khidir nggak bilang ini perintah Allah. Nggak. Dia cuma mengatakan apa? Itu bukan amri. Tidak menisbatkan langsung kepada Allah. Juga tidak mengatakan dirinya. Itulah adab seorang arif billah yang kenal kepada Allah. Maka orang berhakikat, kalau dia beradab disebut arif. Al-arif billah. Jika dia tidak beradab, maka dia disebut iblis atau bani iblis. Iblis itu hakikatnya tinggi. Salah satu kajian hakikat, kajian ontologis asal muasal. Apa kata iblis mendebat Allah? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini kan tinggi hakikatnya iblis. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api. Sedangkan dia dari tanah, asal muasal. Ilmu anasir namanya. Hakikat iblis benar. Iblis gak mau sujud kepada makhluk, benar gak? Sujud hanya kepada engkau ya Allah. Berarti iblis ini terhijab. Dia gak sampai kepada tauhid level 3 aja gak nyampe. Nabi Adam itu tajalliyat asma Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah kalau bahasa umumnya Allah tajallikan asma'nya kepada Adam semuanya. Ini yang tidak terbaca oleh iblis. Maka jangan heran orang-orang ahli zikir, ahli kolbu itu tidak akan dapat dibaca hakikat kolbunya oleh orang-orang yang masih pada tataran-tataran rasio dan intelektual. Atau baru baca-baca kitab. Kitab yang tertulis, belum kitab yang tersirat. Itu dimaklumi. Oleh karenanya, dalam kitab Qawaidut Tasawuf, karya Maulana Al-Imam Zarruq Asy-Syadzili, apa kata beliau? Ingkarnya fuqaha orang-orang zahir kepada ahli batin, ahli kewalian, ahli tasawuf itu ma'zur, dimaklumi. Orang syariat ingkar ke ahli hakikat dimaklumi. Kita nggak usah marah-marah, ngamuk-ngamuk. Tapi kalau ahli hakikat ingkar kepada orang syariat itu zindik. Kenapa? Dia tahu pentingnya syariat. Kalau orang syariat nggak ngerti hakikat, ya seperti anak kecil salah dimaklumi nggak? Dimaklumi.
Makanya slogannya dari dulu gitu. Mohon maaf nih kalau para kiai ada yang ngomong begitu. Benerin aja syariat ente, tar dapat hakikatnya. Kita sempurnakan kalam ini. Benerin syariatmu dengan hakikat. Itu yang benar, yang pas, insya Allah. Karena tidak ada namanya tanaqud baina syariah wal haqiqah. Disinilah pentingnya adab. Sayyidina Al-Khadir Balya ibn Mulkan Abul Abbas alaihi salam tidak menyalahkan Allah. Dia cuma menafikan itu darinya, lalu menakirahkan, tidak menyebutkan sumber siapa yang nyuruh. Kalau Nabi Musa faham, Nabi Musa tidak akan protes. Ternyata Nabi Musa mulai faham. Karena Nabi Musa Allah berikan kepadanya tajalliyat zahir, Nabi Khidir Allah berikan kepadanya tajalliyat batin. Ini sama-sama nama Allah, ini zahir, ini batin. Sama-sama diuji. Bagian akhir. Wa tauhidun billahi ala ma'na tauhidillahi li nafsihi bi nafsihi wa huwa, ini mohon maaf, ini salah cetak ini. Wa huwa lil muradin. Yang pasnya lil muradin, bukan lil muridin. Kalaupun di naskahnya tertulis begitu, dia tidak munasib. Maka yang munasib adalah murad, bukan murid. Tauhid kepada Allah, tadi musyahadah bil af'al. Ya. Maka di level ini ada dua tangga besar, yaitu musyahadah bis sifat wa bizzat, dua itu. Itulah makomnya muradin, murad. Murid yang sudah wusul namanya murad. Murid itu masih mikir, wah ini Pak Kiai Nizam nih nyuruh zikir 5.000, zikir Allah 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 Allah. Itu masih murid, masih berasa capek di kaki. Ya. Tapi kalau sudah murad, mau berapa aja disuruh doyan. Karena kolbu itu makanannya adalah asma. Ini kalau dikasyafkan Allah ini kolbunya mas-mas dan mbak-mbak ini, itu dilihat kolbunya sebagian besar kurus. Karena kurang asupan gizi asma. Nama Allah subhanahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam awal terima wahyu, Iqra bismi rabbik. Iqra secara harfiah baca. Tapi lihat kamus mu'jam. Iqra qara'a bimakna jama'ah. Benar? Salah satu makna qara'a jama'ah. Maka beberapa masyayikh kita mengartikan Iqra bismi rabbik, ijma', kumpulkan himmahmu, semangatmu, kolbumu dengan nama Rabbmu. Kumpulkan, sebut nama Allah. Turun Al-Muzammil, sama wazkurisma rabbik, sebut nama Rabbmu. Maka jika boleh kita bersyukur, berbangga dan bersyukur atas nikmat Allah, zikir khafi, menyebut nama Allah dalam kolbu, ini adalah kholwatnya Rasulullah di awal-awal terima wahyu risalah. Nabi ketika didekap oleh Jibril, kan tanya, Iqra. Jawaban beliau apa? Ma'ana biqari. Itu namanya tahapan murid. Ketika didekap, orang kalau sudah terdesak, maka ilmu kepepet muncul. Muncullah yang sebenarnya dari Nabi Muhammad SAW. Itu namanya murad.
Nabi Muhammad kalau ngelakonin sebagai murid, beliau berguru ke Jibril alaihissalam. Tapi kalau sebagai murid, Jibril lah muridnya. Tahu dari mana coba? Dalam satu riwayat Imam Hakim, seingat saya, dalam kitab Al-Mustadrak, ya, atau kitab yang lain, itu Sayyidina Jibril diizinkan memandang nur Nabi Muhammad SAW itu 2000 tahun. Sebelum itu, maka beliau disuruh bersolawat. Itu bukan Mustadrak, ya. Ada satu kitab tentang ilmu Nur Muhammad. Kalau yang di Mustadrak itu dikatakan Nabi nanya ke Jibril. Nah, ini yang saya ingat. Di Tobroni ada yang semakna, di Dailami. Ini coba lihat makom Sayyidina Jibril, Sayyidina Muhammad. Perhatikan makomnya. Nabi Muhammad nanya, "Ya Jibril, hal ra'aita rabbak?" Wahai Jibril, apakah engkau memandang kepada Rabbmu, Tuhanmu? Apa jawaban Sayyidina Jibril? La, tidak. Antara aku dan dia, Allah yang Maha Esa, 70.000 ada 70.000 hijaban min nur, hijab cahaya. Seandainya danautu, aku mendekat kepada hijab yang paling bawah, lah taraktu, aku akan terbakar. Antara Sayyidina Jibril dan Allah, ini ilustrasi, 70.000 hijab cahaya. Yang paling bawah hijab cahaya, malaikat Jibril mendekat, kebakar. Kebakar. Dengan polosnya baginda Nabi SAW mengatakan, Ra'aitu Rabbi anna arah atau anna urah. Ra'aitu Rabbi fi surati syabin amrad. Beliau dengan santai mengatakan, loh Mas Bril, aku ngelihat Allah. Kadang disebutkan melihat Allahnya itu ada beragam-ragam model. Kadang dalam bentuk tajalli misali, sifat, asma, af'al, nama. Dan yang paling tinggi Rasulullah SAW yang disebut thumma dana fatadalla, itu tajalli zati. Rasulullah syuhud kepada zat Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah turun ke bumi, tubuhnya tidak terbakar, bulu badannya, kainnya tidak berkurang satupun. Kira-kira tinggian makom Sayyidina Jibril atau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak salahkan jika ada sanad Quran, sanad hadis qudsi, an Sayyidina Muhammad, an Sayyidina Jibril, an Rabbil Izzah. Dari Nabi Muhammad, dari Jibril, dari Allah. Itu sanad murid, sanad riwayat. Tapi sanad hakikat, sanad ma'rifat, Jibril dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang bisa cerita tentang sifat Allah Nabi Muhammad, Jibril nggak bisa. Yang bisa cerita tajalliyat zat cuma Nabi Muhammad, Jibril nggak bisa. Maka di saat itu Jibril pun ikut ngaji. Maka versi saya, Al-Fakir, ketika Jibril mengajarkan kepada sahabat, itu juga ngajarin malaikat yang lain. Akhbirni anil Islam, iman, Islam, ihsan. Walaupun di ujung Nabi mengatakan, Zalika Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Dia datang Jibril kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Tapi Jibril kan kalau turun gak sendiri. Ini kalau ada pejabat saja nih, atau TNI Polri yang sudah punya pejabatan, dia datang gak sendiri. Itu baru jabatan bumi, gimana jabatan langit. Jadi Jibril kalau turun, itu ada ribuan malaikat di belakangnya. Itu semuanya ngaji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka inilah yang dinamakan rahmatan lil alamin. Beliau rahmat tidak hanya bagi manusia di alam bumi, tapi juga di alam langit, alamnya para malaikat. Jadi malaikat juga ngaji. Jadi tempat ini karena sudah rutin. Itu malaikat setiap malam Kamis jadi itu pasti datang ke sini. Dan orang-orang yang kolbunya sudah akrab dengan malaikat-malaikat itu akan selalu terpanggil datang di malam-malam tersebut. Semoga kolbu kita seperti itu, amin. La ya'rifullah illallah. Ini tauhid nomor 4. Tauhidnya para muradin. Tidak kenal Allah kecuali Allah itu sendiri. Maka ada 2 aliran makrifat di kalangan sahabat. Aliran Abu Bakar As-Siddiq, ada aliran Babul Ilmi Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Al-ajzu anil idrak. Kamu mengaku merasa tidak berpengetahuan, merasa tidak bermakrifat, merasa tidak berhakikat. Itulah pengetahuan, itulah makrifat. Karena dicoba-coba nggak sanggup. Mau dihantam kolbu 70.000 kali 7 baca nama Allah. Kalau Allah tidak mau mengenalkan dirinya, kita tidak akan kenal. Lain dengan Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Allah karena Allah mengenalkan dirinya kepadaku. Bertentangan nggak kalam Abu Bakar Siddiq dengan Ali? Bertentangan atau cuma berbeda? Berbeda. Kontra nggak? Kontra atau cuma beda jalan? Beda loh, begini sama begini. Dia sama-sama jalan. Sayyidina Abu Bakar makrifatnya tidak berhuruf, tidak bersuara. Tidak berwarna, tidak bertempat, tidak ada ibarat. Makanya Thariqat Naqsyabandiyah itu kebanyakan diem aja. Tapi yang kedua Sayyidina Ali ada ibaratnya. Kenapa? Araftu Rabbi bi Rabbi. Jika Rabbi Allah membuat ibarat, maka aku akan keluarkan ibarat itu. Jadi ini mengibaratkan, yang ini tidak mengibaratkan. Mereka lah yang disebut di dalam Al-Quran ulul ilmi. Yang kita baca biasanya ba'da isya, ba'da maghrib. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Coba perhatikan, ini bagian akhir karena udah mau jam 12. Bersaksi Allah, Allah bersaksi, malaikat bersaksi, wa ulul ilm, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Itu pakai waw. Apa faidah waw? Kesetaraan. Tidak mungkin dong malaikat dan ulul ilmi ini setara dengan Allah. Maka supaya waw ini masuk sesuai dengan kaedahnya, mesti pakai kalimat Sayyidina Ali. Araftu Rabbi bi Rabbi. Ulul ilmi, para malaikat ketika mereka bersaksi kepada Allah, mereka bersaksi bukan dengan dirinya, tapi menyerahkan persaksiannya kepada Allah. Maka saat itu Allah menyaksikan dirinya terhadap dirinya. Pusing gak? Pusing ya? Selamat pusing. Yang kenal Abuya Kiai Haji Muhammad Nizam itu muridnya atau dirinya sendiri? Sebenarnya yang paling kenal dirinya sendiri.
Tapi ada orang sok kenal. Udah baca kitab 100. Allah itu begini. Ini ma'rifat sejati. Ini akidah paling benar. Baru baca kitab 100. Ternyata Allah itu ketika dituliskan sifat-sifatnya dengan huruf, dengan bahasa, huruf dan bahasa tidak sanggup untuk menyerap semua keindahan Allah Subhanahu wa taala. Ditulis nih Ar-Rahman. Terjemahan kita apa? Yang Maha Pengasih. Bayangan kita terhadap kasih itu sudah terbatas. Padahal Rahmannya tidak terbatas. Maka yang tahu Rahmannya Allah hanya Allah itu sendiri. Kita ini cuma dapat percikan dikit-dikit. Nih, penutup nih. Yang lihat saya sekarang, mas-mas di depan, mbak-mbak ini, itu melihat sendiri atau diperlihatkan. Ini karena bahasanya sudah diatur nih ya. Beneran yakin diperlihatkan. Coba angkat tangannya. Angkat tangannya semua. Angkat tangannya. Itu yang angkat tangan Allah apa jamaah? Beneran. Rasanya gimana? Rasanya kita yang angkat bukan? Ya. Rasanya masih kita yang angkat kok. Terus maksudnya apa? Coba lihat ayat. Wa ma ramaita iz ramaita. Tidaklah engkau yang melempar saat engkau melempar. Dinafikan terus diisbatkan. Tidaklah engkau yang melempar, dinafikan, ditiadakan. Di saat engkau ramaita, di saat engkau melempar, diisbatkan. Zahirnya kita yang angkat tangan barusan. Tapi pada hakikatnya kudrat Allah lah yang membuat kita mampu angkat tangan. Nanti ada masa, sebagian dari jamaah ini Allah tidak izinkan tangannya diangkat. Walaupun bilang, mas angkat tangannya, nggak bisa. Tahu nama penyakitnya? Semoga tidak kena. Kalau kena terima aja ya. Kita memandang sesuatu, lalu kita buat persepsi terhadapnya. Ini belum tauhid muradin wasilin. Muradin wasilin itu tidak ada lagi pandangnya. Maka saya ikhtitam dengan hadis Nabi. Kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bi. Di saat dia mendengar, yang mendengar bukan samaknya, karena samaknya tidak ada, yang ada hanya samakku. Jika sudah terbit bulan purnama, masih ada bintang enggak? Kelihatan enggak bintang kalau purnama terbit? Kalau matahari terbit, masih kelihatan enggak bulan? Enggak kelihatan. Kalau sama Allah sudah bertajalli pada diri, maka samaknya makhluk tiada, sirna. Jika basornya Allah telah tajalli pada si hamba, maka basornya hamba sirna. Di saat itulah si hamba memandang kepada Allah, yang saat itu kita lihat hamba yang mandang. Tapi pada hakikatnya Allah memandang dirinya lewat hambanya. Ini yang disebut tauhid rububiyah versi ahli sufi, bukan rububiyah versi kelompok yang ono. Ya. Jadi rububiyah bedanya dengan uluhiyah. Rububiyah itu tauhid Allah dalam keragaman makhluk. Sedangkan uluhiyah tauhid Allah dalam dirinya, pada dirinya, atas dirinya. Dialah yang mengatakan dirinya ana, dirinya Allah, dirinya wahid. Dia huwa kama kana. Dia sebagaimananya dia. Di saat itulah baru Abu Bakar As-Siddiq relevan.
tidak ada lagi ungkapan dalamnya. Bila harfin wala sautin, atau di Quran disebut laisa kamitslihi syai'. Nah, jadi orang yang level 4 ini, makrifat dia bukan lagi makrifat dia, tapi itu makrifat Allah yang dipinjamkan kepadanya. Semoga Allah hantarkan kita ke makom itu. Bihaqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil muradin, sayyidil wasilin. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa ala. Meskipun yang dikopikan sampai ke belakangnya, saya mohon maaf tidak dapat menuntaskannya. Semoga Allah SWT meridhoi siapa saja yang berperan dalam mengadakan acara malam ini. Terutama guru kita Al-Syeikh Abuya Kiai Haji Muhammad Nizam As-Safa. Mata'allah fi hayati wa yasarallah fi kulli amri. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.